Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat mempresentasikan makalah yang berjudul Merumuskan Solusi Atas Persoalan Hukum Kontemporer menggunakan pendekatan metodologi usul fikih. Nah, perkenalkan kami dari kelompok 7. Presentasi kali ini materi akan disampaikan oleh 4 orang. Saya Tira Fitria sebagai moderator sekaligus pemateri pertama, kemudian akan dilanjutkan oleh pemateri kedua, ketiga, dan keempat. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, saya akan menjelaskan latar belakangnya terlebih dahulu. Nah, pada zaman sekarang, perkembangan teknologi, ekonomi, bahkan kehidupan masyarakat itu semakin pesat. Jadi, muncullah persoalan hukum baru, seperti transaksi digital, perbankan syariah, dan investasi modern. Nah, persoalan-persoalan tersebut tidak semuanya dijelaskan dalam Al-Quran maupun hadis. Oleh karena itu, diperlukan metode untuk menggali hukum Islam, yaitu melalui usul fikih. Nah, dalam makalah ini juga terdapat 3 rumusan masalah. Yang pertama ada pengertian dan pengertian dan konsep dasar usul fikih. Kemudian yang kedua adalah bagaimana dasar hukum dan landasan teori usul fikih. Yang ketiga adalah bagaimana penerapan usul fikih dalam menyelesaikan persoalan hukum kontemporer. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh pemateri kedua. Silakan. Definisi usul fikih. Secara bahasa, usul fikih terdiri dari 2 kata, yaitu usul dan fikih. Kata usul berarti dasar, landasan atau pondasi, sedangkan fikih berarti mengetahui, memahami, dan mengerti secara mendalam. Jadi, usul fikih dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari dasar-dasar atau metode untuk memahami dan menetapkan hukum Islam berdasarkan dalil-dalil syariat. Fikih memiliki makna yang sangat luas, yaitu pemahaman yang mendalam terhadap seluruh ajaran agama. Namun, sering berjalannya waktu, makna menjadi lebih khusus, yaitu ilmu yang membahas hukum-hukum syariat yang mengatur perbuatan manusia berdasarkan dalil-dalil yang terperinci. Sumber-sumber hukum Islam. Yang pertama, sumber yang disepakati atau muttafaq alaiha, yang terdiri dari Al-Quran sebagai sumber hukum utama dan paling tinggi kedudukannya. Yang kedua, hadis atau sunnah, yaitu segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berfungsi menjelaskan dan melengkapi Al-Quran. Yang ketiga, ijma, yaitu kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum sehingga memiliki kekuatan yang kuat. Yang keempat, kias, yaitu menetapkan suatu persoalan baru dengan cara menganalogikakan kepada persoalan yang sudah memiliki ketentuan hukum karena memiliki sebab atau ilat yang sama. Yang kedua, yaitu sumber yang diperselisihkan atau muktalafah fiha, meliputi istisan, masalah mursala, saat al-zari'ah, uruf syar'u, man qoblana, kaul al-sababi, dan istibat. Sumber-sumber ini tidak diterima oleh semua ulama sehingga penggunaannya bergantung pada pendapat dan metode masing-masing mazhab. Instrumen-instrumen metodologi usul fikih. Instrumen ini digunakan oleh para ulama untuk menetapkan hukum terhadap persoalan-persoalan baru yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran maupun hadis. Yang ke-1 ada kias. Kias adalah metode yang menetapkan hukum suatu persoalan baru dengan menganalogikan kepada persoalan yang sudah memiliki ketentuan hukum karena memiliki ilat atau sebab hukum yang sama. Contohnya yaitu narkoba. Narkoba dikiaskan dengan khamar karena sama-sama memabukkan sehingga hukumnya haram. Yang kedua yaitu maslahah mursalah. Maslahah mursalah adalah menetapkan hukum berdasarkan kemaslahatan umum yang tidak dijelaskan secara khusus dalam Al-Quran dan hadis, tetapi
sesuai dengan tujuan syariat Islam. Contohnya yaitu pembuatan kartu identitas, aturan lalu lintas, dan pencatatan pernikahan demi kemaslahatan masyarakat. Yang ketiga yaitu istisan. Istisan adalah memiliki ketentuan hukum yang dianggap lebih baik atau lebih membawa kemaslahatan dengan meninggalkan kias yang umumnya karena ada dalil atau alasan yang lebih kuat. Contohnya, memberikan kemudahan dalam transaksi tertentu agar tidak menyulitkan masyarakat. Yang keempat, uruf. Uruf adalah adat atau kebiasaan yang berlaku di masyarakat dan tidak dapat dijadikan secara pertimbangan hukum selama tidak bertentangan dengan Al-Quran atau hadis. Contohnya perbedaan bentuk mahar atau tradisi akad nikah di setiap daerah, tetapi diperbolehkan selama sesuai dengan syariat. Yang kelima, sad al-zari'ah. Sad al-zari'ah berarti menutup jalan atau sarana yang dapat mengantarkan kepada perbuatan yang dilarang, walaupun perbuatan tersebut pada dasarnya diperbolehkan. Contohnya, larangan berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan yang belum mahram untuk mencegah terjadinya zina. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang landasan hukum dalam usul fikih. Nah, landasan pertama terdapat dalam Al-Quran surat Al-Hasr ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ataakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Wattaqullah innallaha syadidul iqab. Nah, dalam ayat tersebut Allah memerintahkan kita untuk mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Rasulullah. Oleh karena itu, ayat ini menjadi dasar bahwa Al-Quran dan Sunnah menjadi pedoman utama dalam menetapkannya suatu hukum Islam. Ada juga yang kedua, hadis dari Mu'ad bin Jabal yang menjelaskan bahwa jika suatu hukum tidak ditemukan dalam Al-Quran dan hadis, maka dapat ditetapkannya suatu hukum tersebut melalui ijtihad para ulama. Kemudian ada juga yang disebut dengan teori maqasid syariah, yaitu tujuan syariat Islam untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan juga harta. Nah, jadi setiap hukum yang ditetapkan harus membawa manfaat bagi manusia dan tidak menimbulkan kemandaratan. Ada beberapa tahapan dalam menetapkan hukum Islam atau yang bisa disebut dengan istinbat hukum. Nah, langkah yang pertama, mengidentifikasi masalah yang akan dibahas. Setelah itu, para ulama mencari dalil yang sesuai dalam Al-Quran dan hadis. Jika belum ditemukan dalil yang jelas, maka digunakanlah ijtihad seperti qiyas atau metode yang lainnya. Selanjutnya, keputusan yang diambil harus sesuai dengan maqasid syariah, yaitu tujuan syariat Islam, dan juga mempertimbangkan kondisi masyarakat saat ini agar hukum yang ditetapkan tetap relevan dan bermanfaat. Pembahasan selanjutnya ada yang disebut dengan ijtihad jama'i. Ijtihad jama'i ini merupakan proses penetapan hukum yang dilakukan oleh sekelompok ulama. Nah, cara ini menghasilkan keputusan yang lebih lengkap karena melibatkan berbagai ahli. Di Indonesia, ijtihad jama'i ini dilakukan oleh beberapa lembaga seperti DSN MUI, Komisi Fatwa MUI, Batsul Masail NU, dan Majelis Parjih Muhammadiyah. Nah, keputusan dari lembaga-lembaga tersebut menjadi pedoman masyarakat dalam menghadapi persoalan hukum Islam yang terus berkembang. Yang selanjutnya yaitu kasus studi akad murabahah. Dalam perbank syariah, murabahah merupakan akad jual beli di mana bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah, kemudian menjualnya kembali dengan harga pokok ditambah keuntungan yang telah disepakati bersama.
selanjutnya yaitu analisis usul fikih terhadap akad murabahah. Akad murabahah dinyatakan boleh karena memiliki landasan Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 yang menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Selain itu, penetapan hukumnya menggunakan metode qiyas, mempertimbangkan kemaslahatan melalui maslahah mursalah, memperhatikan kebiasaan masyarakat atau uruf, serta diperkuat oleh fatwa MUI. Oleh karena itu, murabahah menjadi salah satu akad yang sah dalam perbankan syariah. Relevansi akad murabahah. Murabahah adalah akad jual beli di mana penjual memberitahukan harga pokok barang kepada pembeli, kemudian menambahkan keuntungan yang telah disepakati. Akad murabahah dianggap sah berdasarkan Al-Quran, hadis, qiyas, maslahah mursalah, dan uruf, selama memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti barang halal, harga yang jelas, dan tidak mengandung riba. Pada era digital sekarang, muncul banyak persoalan baru seperti kripto, fintech, kecerdasan buatan, dan transaksi online. Semua persoalan tersebut memerlukan kajian usul fikih agar halamannya sesuai dengan syariat Islam. Berdasarkan pembahasan yang telah kami jelaskan, dapat disimpulkan bahwa usul fikih merupakan ilmu yang mempelajari kaidah-kaidah untuk menggali dan menetapkan hukum Islam berdasarkan Al-Quran, hadis, ijma, dan ijtihad. Usul fikih menjadi pedoman bagi para ulama dalam menetapkan hukum terhadap persoalan yang belum dijelaskan secara langsung dalam nas, dan dengan demikian usul fikih tidak hanya penting untuk dipelajari secara teori, tetapi juga sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari sebagai pedoman dalam menghadapi berbagai permasalahan hukum Islam di era modern.